Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, sungguh menakjubkan jalan-Mu yang harus kami tempuh. Perkenankanlah kami selalu melihat Engkau dalam segala tingkah laku kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Paskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita ini tidak lebih daripada seorang hamba atau utusan. Kita bukanlah fokus utama dari kebenaran. Kita bukanlah pusat dari kebaikan dan kebenaran iman. Artinya, jika kita mendapat perlakuan seperti penolakan, perlawanan, pertentangan, pengusiran, hal-hal itu sebenarnya bukan pertama-tama tentang kita, tetapi tentang sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Lantas, jika kita mengalami apa yang semestinya dialami oleh Dia,
Ia mengutus kita. Bukankah kita patut mengucap syukur karena kita dianggap layak untuk mengambil bagian di dalam seluruh dirinya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita boleh merasa kecewa, putus asa, marah, dan sakit hati. Tetapi seluruh perasaan itu hendaknya tidak muncul dari kekecewaan, keputusasaan, marah, dan sakit hati. Seolah-olah kitalah inisiator dan pelaku tunggal dari pewartaan. Kita adalah utusan, kita adalah hamba. Penderitaan seorang utusan adalah penderitaan tuannya. Penderitaan seorang hamba adalah beban yang harus dipanggul tuannya. Maka jika kita sebagai utusan dan hamba mengalami hal-hal yang semestinya dialami oleh Dia yang mengutus dan mempekerjakan kita, maka itulah kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai orang yang mengimani Yesus yang hidup di zaman sekarang dituntut untuk meneladannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Yesus semasa hidupnya telah memberikan contoh dan pedoman hidup kepada kita, para pengikutnya. Nah, setiap orang yang dipanggil dan dipilih Allah adalah para utusannya. Dan kita semua adalah utusan itu. Kita diutus untuk mewartakan Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita, umat yang dikasihinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu dalam pewartaan itu tentu kita mengalami berbagai macam kesulitan, entah itu penolakan atau bahkan penderitaan. Namun sebagai pengikut Yesus, kita harus rendah hati, sabar dan setia. Karena Yesus yang mengutus kita juga mengalami hal yang sama dengan kita. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita setia mewartakan Injil lewat kehidupan kita masing-masing. Tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi janganlah membuat kita surut, kecewa, putus asa, atau mundur. Karena kita harus terus maju. Tantangan-tantangan itu harus kita hadapi bersama dengan Sang Junjungan kita yang telah mengutus kita. Yakin dan percayalah bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.